Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan tetap berbahagia ya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Anita selaku dosen pengampu praktikum biokimia pendidikan kimia 5A, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Wahyuni Minatu Zahroh, Umi Anisha Borugunting, serta Umi Anisri akan mereview tentang percobaan koagulasi protein dan titik isoelektrik. Nah, pada percobaan kali itu bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dari koagulasi titik isoelektrik. Pada video kali ini, kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan percobaan tersebut. Di antaranya ada dasar teori, alat dan bahan, cara kerja, serta pembahasan dari percobaan koagulasi protein dan titik isoelektrik. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu fetos yang artinya yang utama. Protein akan membentuk asam amino melalui cara hidrolisis oleh asam atau oleh enzim. Protein tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta unsur-unsur lainnya seperti fosfor dan sulfur yang membentuk unit-unit asam amino. Protein berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon, sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, serta sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi. Struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan fosfor. Asam amino dikelompokkan berdasarkan rantai sampingnya. Sifat-sifat fisika dan sifat kimia rantai samping menentukan ciri unik suatu asam amino tertentu, sehingga akan mempengaruhi peran fungsional dalam polipeptida. Peptida tersusun dari beberapa asam amino dan merupakan rantai gugus karboksil asam amino yang satu dihubungkan dengan gugus amino dari asam amino lainnya dalam suatu ikatan peptida. Kedelai merupakan jenis tanaman kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia. Kacang kedelai banyak diolah di Indonesia sebagai produk pangan, seperti bahan pembuatan tahu dan bahan pembuatan tempe. Kacang kedelai mengandung protein sekitar 35-40%. Protein kedelai mengandung lisin yang cukup tinggi. Lisin merupakan asam amino pembatas pada produk yang berasal dari kacang-kacangan. Positif dan jumlah muatan negatifnya itu sama, sehingga tidak berguna apabila diletakkan dalam medan listrik. Karena pH isoelektrik setiap material protein itu berbeda. Pada pH isoelektrik, suatu protein sangat mudah didapat karena pada saat itu sehingga proses pengendapan Sifat-sifat yang mempengaruhi pada proses pembuatan tahu. Yang pertama yaitu ionisasi. Protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Dalam suasana asam, molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basa, molekul protein akan membentuk ion negatif. Yang kedua yaitu denaturasi. Penggumpalan protein didahului oleh proses denaturasi yang berlangsung dengan baik pada titik isoelektrik. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Selain pada suhu yang terlalu tinggi, denaturasi juga dipengaruhi oleh pH, ion logam berat, gerakan mekanik, penambahan alkohol, aseton, eter, dan deterjen. Yang ketiga yaitu viskositas. Viskositas yaitu tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir.
Suatu larutan protein dalam air mempunyai viskositas atau kekentalan yang lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya. Yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia, sehingga partikel-partikel bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Pada suhu di atas 60 derajat, kelarutan protein akan berkurang. Sehingga pada suhu yang tinggi akan terjadi koagulasi. Pada suhu yang tinggi, energi kinetik molekul protein meningkat, sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan struktur sekunder, tersier, dan kontener pada protein. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini terdiri dari blender, kain, gelas, mangkok, piring, pengaduk, serta pemanas. Kemudian bahan yang digunakan terdiri dari kedelai dengan berat 75 gram, asam cuka, jeruk nipis, belimbing wuluh, serta air. Selanjutnya adalah informasi dari bahan yang digunakan. Yang pertama adalah air. Air mempunyai rumus kimia yaitu H2L dengan bentuk larutan, tidak berwarna, tidak berbau, serta mempunyai massa molar dengan berat 18,0153 gram per mol dengan densitas 0,99 gram per cm kubik cairan pada 2O dan 0,92 gram per cm kubik pada bentuk padatan. Selanjutnya titik lebur dari air yaitu 0 derajat Celcius atau setara dengan 273,15 Kelvin atau 32 derajat Fahrenheit, serta titik didih dari air yaitu 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu informasi dari asam cuka, mempunyai rumus kimia yaitu CH3COOH dengan berbentuk larutan, tidak berwarna, serta tidak berbau, memiliki massa molar 60,05 gram per mol, serta densitas dari asam cuka yaitu 1,049 gram per cm kubik dengan titik lebur 289 derajat Celcius serta titik didih yaitu 391 derajat Celcius. Penanganan yang dapat kita lakukan apabila kita terkena dari bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, apabila terkena mata, segera siram mata dengan air mengalir kurang lebih selama 15 menit. Nah, jika masih terasa perih, segera dapatkan pertolongan medis. Terus yang kedua, apabila terhirup, cari udara terbuka dan perbanyak menghirup oksigen dan dapat pertolongan medis. Selanjutnya, apabila terkena kulit, segera lepas pakaian yang terkontaminasi, kemudian siram dengan air mengalir kurang lebih selama 15 menit dan mendapatkan pertolongan. Langkah kerja yang dilakukan pada percobaan koagulasi protein dan titik isoelektrik pada proses pembuatan tahu. Yang pertama adalah dengan membuat susu kedelai. Nah, pembuatan susu kedelai ini dibuat dengan cara merendam kedelai sebanyak 75 gram kurang lebih selama 12 jam. Setelah direndam, kemudian kedelai tersebut dipisahkan dari air rendaman lalu dicuci hingga bersih kedelai tersebut. Selanjutnya, kedelai yang sudah dicuci bersih kemudian di blender selama kurang lebih 3 menit. Nah, air yang digunakan pada proses pemblenderan ini sebanyak 750 ml air ya. Setelah di blender hingga benar-benar halus, kedelai tersebut disaring dengan menggunakan kain, lalu hasil dari blender tersebut ditampung dalam suatu wadah. Nah, setelah disaring, terbentuklah susu kedelai yang akan selanjutnya kita proses
untuk menjadi tahu dengan digunakan beberapa koagulan. Selanjutnya adalah proses pembuatan tahu. Nah, langkah pertama yang dilakukan pada proses pembuatan tahu adalah dengan menyiapkan susu kedelai. Nah, tadi kan sudah terbentuk susu kedelai, lalu susu kedelai tersebut dibagi menjadi 3 wadah. Kenapa dibagi menjadi 3 wadah? Karena pada percobaan ini yang kita lakukan pada proses pembuatan tahu adalah menggunakan 3 koagulan. Dan pada masing-masing wadah tersebut berisi 2 gelas susu kedelai. Selanjutnya, dipanaskan susu kedelai tersebut hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, baru ditambahkan koagulan pada masing-masing wadah. Pada wadah pertama, ditambahkan 1 sendok makan asam cuka. Dan pada wadah kedua, ditambahkan 1 sendok makan dari jeruk nipis. Lalu, pada wadah ketiga, ditambahkan 1 sendok makan dari belimbing wulu. Selanjutnya, diaduk secara perlahan-lahan pada masing-masing wadah tersebut hingga terbentuk gumpalan. Setelah terbentuk gumpalan, didiamkan hingga dingin, lalu disaring gumpalan yang telah terbentuk tadi. Setelah itu dipres menggunakan kain dengan ditindihi benda yang berat. Setelah itu baru diamati dari hasil pres dari tahu yang terbentuk. Berdasarkan langkah kerja yang dilakukan, didapatkan hasil yang pertama, pada koagulan dengan penambahan 1 sendok makan asam cuka didapatkan hasil tahu yang bertekstur kenyal, bau, dan rasanya itu agak sedikit masam. Selanjutnya itu pada wadah kedua dengan koagulan 1 sendok makan jeruk nipis didapatkan tahu dengan tekstur padat, baunya tuh segar karena koagulnya dengan jeruk nipis, serta rasanya tuh seperti rasa kaldu seperti biasanya. Nah, pada penambahan koagulan dengan 1 sendok makan belimbing wulu didapatkan tekstur tahu yang lembek atau sedikit berair. Nah, bau dan rasanya itu sedikit masam. Proses pembuatan tahu terjadi proses perubahan fisika maupun kimia. Pada proses perendamannya yang menggunakan air panas akan terjadi inaktivitas lipooksidinase yang menyebabkan bau langu pada tahu. Pada proses pemanasan terjadi putusan ikatan antara mantel air dengan protein karena air menerima panas sehingga protein menjadi tidak stabil kemudian mengendap. Nah, koagulasi itu akan dimulai pada saat penambahan koagulan dengan berupa penambahan asam asetat dan gluconodelta lactone atau GDL. Nah, asam asetat ini positif yaitu CH13 dan ionnya berupa COO tadi. Lalu ion-ion ini saling berikatan pada kisaran beta sehingga protein isoelektrik dan kemudian
kemudian dihaluskan dengan tujuan menghancurkan kedelai sehingga membentuk bubur kedelai sesuai dengan basis air yang digunakan agar mendapat sari dari kedelai itu. Nah, kemudian direbus hingga mendidih lalu disaring untuk diambil susu kedelainya. Setelah proses penghalusan selesai, proses selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan kedelai. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan sari pati kedelai dengan susu kedelai sehingga didapatkan filtrat susu kedelai yang sudah terpisah dari sari patinya. Langkah selanjutnya yaitu dengan membagi sari kedelai ke dalam 3 wadah yang masing-masing wadah sebanyak 2 gelas. Kemudian direbus sari kedelai hingga mendidih. Perebusan ini bertujuan untuk mengaktifkan zat nutrisi kedelai dan membantu mempercepat proses koagulasi dan meningkatkan aroma pada tahu yang ditandai dengan adanya penggumpalan. Selain itu, pemanasan kedelai digunakan untuk meningkatkan nilai gizi untuk proteinnya dan membunuh bakteri pada kedelai. Ketika proses pemanasan menggunakan suhu terlalu rendah, maka protein pada kedelai tidak terdisosiasi sempurna sehingga akan terbentuk gel seperti pasta. Berbeda dengan pemanasan yang terlalu tinggi. Nah, pemanasan yang terlalu tinggi mengakibatkan gugus sulfihidril akan teroksidasi oleh udara. Pendidikan juga dilakukan dengan mengadukan agar menghindari timbulnya kerak pada dasar penangasi. Setelah dilakukan pemanasan, kemudian ditambahkan koagulan yang berbeda-beda pada masing-masing wadahnya. Nah, koagulan di sini yang digunakan berbeda-beda dengan tujuan untuk mengetahui apakah zat tersebut dapat digunakan sebagai koagulan dalam membuat tahu atau tidak. Nah, di sini koagulan yang digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu asam cuka, belimbing wulu, dan jeruk nipis. Koagulan yang ditambahkan pada masing-masing wadah adalah sebanyak 1 sendok makan. Dengan adanya penambahan koagulan, ion H+ yaitu proton akan berikatan dengan muatan negatif dari protein sehingga dibebaskan molekul air. Pada proses pembuatan tahu, yaitu pada saat proses pemanasan sari kedelai, apabila pemanasan sari kedelai tidak cukup, maka enzim lipoksigenase akan tetap aktif dan koagulasi protein berjalan kurang maksimal. Selain itu, pada proses penggilingan harus tergiling sempurna agar didapatkan filtrat yang maksimal. Proses pengendapan atau proses denaturasi protein susu kedelai terjadi pada saat larut tahan mencapai keseimbangan antara ion positif dan ion negatifnya. Nah, ini itu dinamakan dengan titik isoelektrik. Denaturasi dapat mengubah sifat protein menjadi lebih sukar larut dan makin kental. Keadaan inilah yang disebut dengan koagulasi. Setelah terjadi penggumpalan, lalu dilakukan pendinginan agar gumpalan mengendap, kemudian disaring menggunakan kain untuk diambil gumpalannya, kemudian dipres selama 1 jam. Hasil penyaringan itulah hasil tahu yang terbentuk. Nah, berdasarkan proses pembuatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada koagulan asam cuka. Tekstur tahunya yaitu kenyal, berbau, bau, dan rasanya masam. Nah, sedangkan hasil tahu yang menggunakan koagulan jeruk nipis, teksturnya yaitu padat, baunya segar seperti jeruk nipis, dan rasanya pahit. Dan pada koagulan belimbing wulu, tekstur tahunya yaitu lembek atau berair, bau, dan rasanya masam. Ketiga koagulan ini digunakan dengan asam karena asam dapat menggumpalkan protein yang ada dalam kedelai. Jika protein dipanaskan dan ditambahkan koagulan asam meskipun dari sumber asam berbeda, maka protein akan menggumpal sesuai dengan kualitas koagulan dan kualitas kedelai yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh asam yang menarik mantel air yang mengikuti molekul-molekul protein. Selain itu, penggumpalan juga dapat terjadi karena aktivitas enzim-enzim proteolitik. Koagulan ini digunakan dengan bahan yang sesuai dengan ketentuan dan tidak berbahaya serta mudah didapatkan.
koagulan pada titik isoelektriknya. Titik isoelektrik merupakan titik di mana derajat keasaman atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat bertambahnya proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam basa. Pada koloid, jika pH sama dengan titik isoelektrik, maka sebagian atau semua muatan pada partikel akan hilang selama proses ionisasi terjadi. Nah, jika pH berada pada kondisi di bawah titik isoelektrik, maka muatan partikel koloid akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatan koloid akan berubah menjadi netral atau bahkan menjadi negatif, sehingga didapatkan hasil tahu yang berbeda dari masing-masing koagulan yang digunakan. Penambahan asam membuat protein berada pada pH isoelektriknya sebagai akibat kation dari ion H+ pada gugus karboksilat dari asam akan menetralkan muatan negatif pada katalis. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum